Berlatar belakang di Vietnam tahun 2008, kriminal asal Korea Selatan kini menjalar ke wilayah Asia Tenggara. Di sana, mereka melakukan serangkaian kejahatan dengan menargetkan para wisatawan. Salah satu korbannya adalah Choi Yong-gi, seorang pemuda kaya raya yang sedang berlibur di Vietnam untuk meninjau lokasi yang ingin dibelinya. Namun, orang yang ia percayai sebagai makelar ternyata merupakan bagian dari komplotan penjahat yang ingin merenggut hartanya. 말씀 많이 들었습니다. 타세요. 너 납치된 거야. Scene berpindah, Detektif Ma Seok-do dipanggil untuk menangani situasi di sebuah toko swalayan, di mana seorang penderita gangguan jiwa sedang mengamuk. Pelaku tersebut mengancam akan membunuh siapapun yang mencoba menangkapnya, menyebabkan para polisi berhati-hati karena khawatir akan keselamatan orang-orang di dalam toko. Ketakutan itu sirna ketika Detektif Ma berhasil mendekati dan berhasil menaklukkan pelaku tersebut. 아니, 새끼. 아파 안 아파? 아파 안 아파? 아파 안 아파? 예? Esok harinya, Kapten Jeon mengumumkan kepada seluruh timnya bahwa salah satu dari mereka akan dikirim ke Vietnam untuk menjemput seorang kriminal bernama Yoo Jun-hoon. Yoo Jun adalah orang yang sebelumnya menipu Choi di awal film. Yoo Jun menyerahkan diri setelah ketahuan mencuri di sebuah toko perhiasan. Singkat cerita, Detektif Ma dan Kapten Jeon terpilih untuk melaksanakan misi penjemputan ke Vietnam. Sesampai di Vietnam, Kapten dan detektif langsung dijemput oleh petugas konsulat Korea Selatan bernama Park. Setibanya di kantor konsulat, Detektif Ma dan Kapten Jeon segera dipertemukan dengan Yoo Jun. Karena kasus penyerahan dirinya yang jarang terjadi, Detektif Ma dan Kapten Jeon merasa curiga di balik tindakan Yoo. Dengan tegas, Detektif Ma dan Kapten Jeon memulai interogasi terhadap Yoo dan memaksa dia mengungkap alasan sebenarnya mengapa ia menyerahkan diri kepada polisi. 여기 있구나, 그지? 아니요. 귀를 하나. 많아. 하나 띄워도 돼. 야, 임마, 너 빨리 얘기해. Setelah diselidiki dengan keras, Yoo akhirnya mengaku bahwa keputusan itu diambil karena temannya yang bernama Jang. Setelah mendapatkan informasi ini, Detektif Ma dan Kapten Jeon segera bergegas menemui Jang. Mereka menemukan lokasi Jang namun terkejut melihat Jang sudah tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. Detektif Ma kemudian memberitahukan kepada Yoo kabar kematian Jang. Seok-do lalu memaksa Yoo untuk mengungkapkan semua informasi terkait siapa yang sebenarnya membunuh Jang dan mengapa Yoo sangat ingin dibawa ke Korea. Yoo menjawab bahwa beberapa hari yang lalu, setelah para penjahat menghajar Choi, pemimpin bernama Kang Hae-sang terlibat perselisihan dengan kelompok Jang dan Yoo. Mereka bertengkar hingga Choi berhasil melarikan diri. Yoo dan yang lainnya langsung mengejar Choi dan berhasil menangkapnya. Saat itu, Choi memohon untuk dibebaskan dan menjanjikan uang yang sangat besar kepada mereka. Namun, tiba-tiba Kang datang dan menikam Choi berkali-kali dengan sebuah pisau. Melihat hal itu, salah satu kelompok Yoo langsung memprotes. Naasnya, perkataan rekan Yoo malah membuat Kang semakin marah, dan anak buahnya langsung membunuhnya. Mayat Choi dan rekan Yoo kemudian dibungkus dengan plastik dan dikubur di halaman kelompok Kang. Demi mendapatkan uang lebih, Hae-sang memotong tangan Yong-gi, lalu meminta ayahnya mengirim uang tebusan untuk mayat anaknya. Yoo menyadari bahwa Kang adalah penjahat yang sangat kejam. Akibatnya, Yoo memutuskan untuk melarikan diri. Setelah Jang dibunuh oleh Kang, tentunya Yoo akan menjadi target berikutnya. Dan itulah mengapa Yoo sangat ingin dideportasi ke Korea Selatan. Detektif Ma dan Kapten John, yang seharusnya kembali ke Korea Selatan memutuskan untuk membatalkan kepulangan mereka demi menyelidiki kasus Kang lebih lanjut. Detektif Ma juga meminta rekannya di Korea untuk mencari informasi tambahan tentang Choi. Keesokan harinya, detektif dan kapten pergi ke lokasi yang diungkapkan oleh Yoo.
Setelah menggali di halaman markas, mereka berhasil menemukan mayat Choi dan beberapa korban lainnya. Detektif Ma bersikeras untuk terus mencari Kang, sementara Kapten Jeon dan anggota konsula tidak setuju dengan keputusan Detektif Ma. Mereka menyarankan untuk menyerahkan kasus ini kepada polisi setempat. Namun, Detektif Ma teguh bahwa ia tidak akan kembali ke Korea Selatan sebelum menemukan Kang. Detektif Ma dan Kapten Jeon langsung bergegas ke lokasi judi ilegal yang diketahui oleh salah satu temannya di Vietnam. Pemilik tempat perjudian tersebut diketahui mengetahui keberadaan Kang saat ini. Sesampainya di sana, Detektif Ma melihat banyak preman yang menatap mereka dengan sinis. Mereka mencoba menghalangi Detektif Ma, tetapi detektif tidak suka basa-basi dan langsung menghadapi para preman tersebut. 죽이려고 일로 와. 마, 움직이지 말라고 확 죽여버려. Pemilik tempat judi lalu memberitahu alamat Kang saat ini. 야, 너 뭐야? Saat menuju ke lokasi Kang, Detektif Ma mendapatkan informasi dari rekannya di Korea bahwa Choi ternyata adalah anak dari pemilik perusahaan ternama yang bernama Choi Chun-baek. Namun, polisi Korea belum menerima laporan apapun dari pihak Chun-baek terkait insiden ini. Hal ini membuat Detektif Ma curiga bahwa Chun-baek mungkin telah mengirim pasukan bayaran untuk membunuh Kang sebagai pembalasan atas kematian putranya. Sesuai dengan dugaan Detektif Ma, beberapa tentara bayaran akhirnya tiba di kediaman Kang. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, Kang dan rekannya ternyata masih bisa bertahan melawan mereka. Kang dan rekannya berhasil membunuh semua tentara bayaran tersebut. Penyerangan itu membuat Kang sangat marah, dan ia segera menelpon Chun-baek, mengancam untuk ke Korea Selatan dan mencarinya. 다시 보내. 아니면 내가 한국 갑니다. Beberapa saat kemudian, Detektif Ma dan Kapten Jeon akhirnya tiba di rumah Kang. Mereka sangat terkejut melihat begitu banyak orang terbunuh bersimbah darah. Saat Detektif Ma dan Kapten Jeon sedang sibuk memeriksa para mayat, Kang dan rekannya tiba-tiba menyerang Detektif Ma dan rekannya. Kang memutuskan untuk melarikan diri dan meninggalkan rekannya. Akibat luka yang dialaminya, Kapten Jeon dan rekan Kang kini terpaksa dirawat di rumah sakit di Vietnam. Setelah itu, Detektif Ma pergi menemui rekan Kang untuk mencari tahu informasi mengenai rencana Kang selanjutnya. Sementara itu, di luar ruangan perawatan rumah sakit, beberapa polisi setempat mendatangi Kapten Jeon dan memberitahunya bahwa ia dan Detektif Ma akan segera dideportasi ke Korea Selatan. Mendengar hal tersebut, Detektif Ma menerima keputusan itu dengan senang hati karena Kang juga sedang dalam perjalanan menuju Korea untuk menemui Chun-baek. Setelah tiba di Korea Selatan, Detektif Ma langsung menemui Jang, seorang informan yang mengetahui banyak hal tentang kapal-kapal ilegal yang kemungkinan ditumpangi oleh Kang. 앉아. 불법 체류자 새끼. 앉아. Setelah menelusuri jejak Kang, Detektif Ma dan rekannya lalu memeriksa semua CCTV di sekitar pelabuhan untuk mencari tahu kedatangan Kang. Hasilnya, mereka berhasil menemukan Kang dalam rekaman CCTV saat sedang mencuri sebuah mobil. Setelah itu, Detektif Ma dan para polisi bergegas untuk menghadiri acara pemakaman Choi dan memberikan penghormatan kepada ibunya, Nyonya Kim. Acara pemakaman yang seharusnya berlangsung hikmat, tiba-tiba berubah menjadi momen mencekam ketika Kang akhirnya bertemu dengan Chun-baek saat berada di dalam lift. Tak kenal takut, Kang nekat menunjukkan dirinya bahkan di hadapan Chun-baek dan seorang bodyguard. Kang turut membawa dua rekannya yang menunggunya di parkiran. Kang lalu melakukan ini ke ayah Yonggi dan bodyguardnya. 강혜성입니다.
Diikuti teman Kang di luar yang menghabisi preman bayaran Chun Bek. Seorang polisi yang ditugaskan memeriksa CCTV melihat insiden tersebut dan segera melaporkannya kepada Detektif Ma. Kali ini, Kang menggunakan Chun Bek untuk memeras Nyonya Kim. Untuk melihat suaminya selamat, Nyonya Kim diminta membawa uang sebesar 2 miliar won. Nyonya Kim menyetujui permintaan Kang dan mengatur pertemuan di suatu tempat dengan janji memberikan uang tunai setelah memastikan suaminya masih hidup. 이 집안은 똑같네. Keesokan harinya, operasi penangkapan Kang akhirnya dimulai. Detektif Ma memerintahkan Isu untuk berperan sebagai supir Nyonya Kim. Setelahnya, Nyonya Kim dan Isu berangkat menuju lokasi. Chol bersaudara mendapatkan perintah untuk membuntuti Nyonya Kim dan Iso. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, pihak kepolisian telah menyusun rencana untuk mengawal Nyonya Kim dan Iso. Beberapa polisi mengawasi Nyonya Kim, sementara Dong Hyun diperintahkan untuk tiba lebih dulu di lokasi pertemuan agar dapat menemukan Chun Bek. Dong Hyun akhirnya berhasil menemukan Chun Bek. Dia segera membawa Chun Bek keluar dari pabrik tersebut. Namun, tiba-tiba Kang datang dan menyerang Chun Bek dengan menusuknya. Beberapa saat kemudian, polisi menemukan Dong Hyun dan Chun Bek dan mengfajuasi mereka. Menyadari bahwa mereka dalam bahaya, Kang segera menelpon Chul bersaudara dan meminta mereka untuk kabur, tetapi Chul bersaudara curiga bahwa Kang hanya ingin mendapatkan semua uang untuk dirinya sendiri. Sementara itu, setelah mendapat kabar bahwa Chun Bek telah dievakuasi dengan aman, Detektif Ma memerintahkan Iso untuk terus mengemudikan mobilnya. Namun, Kul bersaudara yang tidak sabar untuk mendapatkan uang malah terus mengejar mobil Nyonya Kim hingga ke parkiran mall. Setelah Nyonya Kim turun dari mobil dan kabur memasuki mall, Iso malah kabur sendirian dengan semua uangnya. Detektif Ma dan beberapa polisi akhirnya tiba di mall untuk menyelamatkan Nyonya Kim. Salah satu dari Chul bersaudara ditangkap di parkiran mall. Sementara yang lain masih mengejar Nyonya Kim di dalam mall. Ketika Chul berhasil menangkap Nyonya Kim, Detektif Ma datang dan langsung menghajarnya dengan bogem beracun. Di sisi lain, Iso yang sudah berhasil kabur dengan uang 2 miliar, namun tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil Kang dari arah belakang. Tidak ingin menyerah begitu saja, Iso akhirnya kabur menggunakan sebuah taksi. Polisi yang melihat aksi Kang mencoba menangkapnya, namun Kang malah menusuk kedua polisi tersebut. Di tempat lain, Isu yang berusaha kabur menelepon si Mata Satu untuk menyiapkan kursi penumpang di kapal ilegalnya. Kang yang sudah mencurigai rencana itu segera menyusul Iso ke pelabuhan. Tanpa perlu adu fisik, Iso langsung kabur begitu melihat kedatangan Kang. Kang mencoba melarikan diri dengan menggunakan sebuah bus untuk menghindari pemeriksaan polisi dan aman dari kejaran. Namun, Iso ternyata sudah lebih dulu melaporkan rencana itu pada Detektif Ma. Bus yang ditumpangi oleh Kang langsung diberhentikan oleh Detektif Ma. Detektif Ma menyuruh semua orang untuk segera keluar dari bus tersebut agar tidak membahayakan nyawa mereka. Meskipun tidak membawa senjata apapun, Detektif Ma tak gentar dan menunjukkan seberapa beracun bogemnya.
Detektif Ma berhasil menangkap Kang tanpa melukai siapapun. Film ditutup dengan perayaan regu Detektif Ma atas keberhasilan misi mereka.